Salam kasih keluarga GKI Cuduk Raya, umat Tuhan yang terkasih. Kita akan kembali merenungkan kehidupan kita bersama saya, Pendeta Hobart, dan saya ingin mengajak kita untuk berdoa sebelum kita memulai perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kami sebuah kehidupan yang harus kami jalani di dalam rasa syukur karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka ketika kami mau belajar untuk melihat kehidupan kami, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami dalam rasa syukur kami atas hidup yang Kau berikan, untuk kami dapat terus menjalaninya di dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu ini ketika dalam perjalanan, saya sering sekali menemui tempat-tempat usaha, baik itu usaha kuliner, usaha baju, dan berbagai usaha lainnya. Yang kemudian membuat saya berpikir bahwa orang-orang yang menjalankan usaha tentunya akan menggunakan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Hal ini kemudian membuat saya bertanya, lalu bagaimana dengan keuntungan bagi orang Kristen? Apa prinsip yang kita pegang? Salah satu bagian Alkitab yang mengingatkan saya terkait dengan keuntungan bagi orang Kristen itu adalah Filipi 1 ayat 21. Yaitu ketika Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perkataan ini menjadi perkataan yang kuat karena ketika itu sebetulnya Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Dan Rasul Paulus juga sedang berada dalam ancaman. Ia bahkan dapat kehilangan nyawanya sewaktu-waktu karena berbagai tekanan yang ia alami. Tetapi dalam ancaman dan tekanan yang ia hadapi itu, ia mengatakan mati adalah keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan? Karena ia bisa hidup bersama dengan Kristus. Kalau ia mati, ia akan bertemu dan hidup juga bersama dengan Kristus. Tetapi jika ia harus menjalani hidup dalam beragam tekanan, maka ia tahu hidupnya adalah bagi Kristus. Dan inilah yang membuat saya kemudian merefleksikan ini dalam kehidupan saya pribadi dan juga kehidupan kita bersama. Sudahkah kita sebagai umat Tuhan juga menjalani hidup kita untuk Kristus? Dan bahkan ketika kita menghadapi kematian sekalipun, kita juga melihatnya di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Hidup ini Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Bukan hanya pada saat kita hidup, bahkan pada saat kita mati. Melalui kedatangan anaknya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dalam masa Advent ini, dan bahkan saat Natal nanti, kita akan diingatkan mengenai hal itu. Bahkan saat Paskah, kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita akan memperoleh anugerah kehidupan itu. Karena itu, selama kita hidup, mari kita berjuang, melakukan yang terbaik. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita, tapi untuk Kristus yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Dan ketika kita menghadapi kematian, mari kita menghadapinya dengan sikap yang benar. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi adalah masa kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita hadapi hidup dan mati kita di dalam Tuhan. Karena bagi umat Tuhan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita merenungkannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat terus menjalani kehidupan ini dalam Tuhan.
Ketika Tuhan memberikan kepada kami anugerah kehidupan, biarlah kami dapat menjalankannya, bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk keluarga kami, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang ada di sekitar kami, tetapi sungguh-sungguh kami dapat jalankan untuk Engkau. Karena Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan. Engkau telah memberikan kepada kami kepastian. Sehingga dalam kematian sekalipun, kami menyadari bahwa itu adalah masa hidup kami juga bersama dengan Engkau. Maka tolonglah kami menjalani hidup kami ya Bapa, di dalam pimpinan Tuhan, menjalani moto kehidupan, bahwa hidup kami adalah untuk Kristus, dan kematian adalah sebuah keuntungan. Tolong kami menjalani hidup ini. Roh Kudus pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, umat Tuhan, keluarga GKI Situ Krayan terkasih. Selamat menjalani aktivitas dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa di refleksi kehidupan selanjutnya.